ternyata oke. Walaupun pada akhir-akhir ini teman-teman nanti akan ada kebijakan baru bahwa penggunaan dialisis prosesis ulang bisa dikecualikan kayak di rumah sakit yang dialisernya apa rumah sakit besar ya di kota-kota besar itu sudah banyak menggunakan dialiser single use. Nah, untuk DPU ini, dialisis proses ulang ini bisa kita gunakan untuk yang pertama adalah untuk efisiensi penggunaan anggaran di rumah sakit atau klinik hemodialisis. Oke, teman-teman di Permenkes ya, di peraturan Permenkes tahun 2010 bahwa penggunaan dialiser reuse yaitu masih bisa kita gunakan. Namun ada syarat-syarat yang harus ditemui ya. Yang syarat-syarat dipenuhi. Salah satu penggunaan alat reuse sekarang sudah tidak boleh manual tapi harus otomatis menggunakan mesin. Ya. Ini Permenkesnya yang tahun 2017 ada rekomendasi dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran terkait pelaksanaan penyakit ginjal tahap akhir. Dialisis proses ulang harus memenuhi standar AMI, di mana harus dilakukan dengan sistem otomatis. Ya, dialisis proses ulang atau DPU ini bisa kita gunakan apabila volume kompartemen darahnya atau total sel volumenya minimal adalah 80%. Ya, di sini sudah dijelaskan minimal 80% ya dari nilai awal atau clearance urea pada dialiser baru. Tidak dianjurkan pemakaian membran dialiser untuk kompartemen berkompatibel yang rendah. Jadi berbalan selulosa atau saat ini di Indonesia sudah banyak menggunakan dialiser sintetis. Jadi sudah tidak disarankan penggunaan berbahan membran selulosa. Hal yang perlu diperhatikan teman-teman dalam proses ulang tersebut adalah dilakukan ya pada pasien yang sama, tidak boleh berganti-ganti pasien. Yang kedua, dialisis proses ulang ya tidak kita anjurkan untuk pasien yang dengan hepatitis B. Ya, seperti pasien dengan hepatitis B positif tidak kita anjurkan untuk dialisis proses ulang. Ya, ini di standar PPI sudah ada regulasi di standar akreditasi di mana harus ada regulasi tentang penetapan batas penggunaan single use. Jadinya rumah sakit walaupun mampu ya, tapi harus ada payung hukumnya yaitu kebijakan regulasi bahwa boleh dilakukan penggunaan single use. Yang kedua adanya monitoring dan evaluasi bagaimana tindak lanjut penggunaan reuse tersebut. Jadi ada tim PPI yang mengevaluasi ini untuk penggunaan single reuse tersebut ya. Ini rekomendasi yang di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kan ada Associate American Nephrologists ya. Nah, kalau di sini adanya Pernevri ya atau Persatuan Perhimpunan Nefrologi Indonesia mengutamakan boleh dilakukan reuse minimal ini ya sampai 7 kali, maksimal sampai 7 kali, dan tidak boleh lebih dari 7 kali. Nah, yang kedua untuk reuse ini harus ada persetujuan oleh pasien. Jadi pasien juga harus kita informasikan bahwa pasien yang akan menggunakan dialisis orang sudah mengetahui dan menyetujui. Jadinya ada konsen untuk pasien kita ya, dikasih informasi bahwa dialisisnya di reuse. Terus konsen itu juga memberikan informasi yang cukup ya, apa efek sampingnya, apa kelebihannya ya. Terus apa kondisi-kondisi yang bisa terjadi kalau penggunaan dialisis proses itu harus kita sampaikan. Nah, ini seperti di sini kami ada pemilihan ya jenis dialiser yang kita gunakan, single use ataupun reuse, high flux atau low flux. Ya. Nah, dialisis proses ulang kalau teman-teman lihat ini ada mesinnya ya, mesin reuse di sini ya. Dialisis proses ulang itu kita pertama adalah prosesnya adalah pembersihan. Pembersihan
dialisernya kita bersihkan dari sisa-sisa darah, terus kita ukur, ya diukur. Selanjutnya kita disinfektan atau disterilisasi dialiser. Ini kita gunakan 3 tahap tersebut ya agar dapat digunakan kembali pada pasien yang sama. Ini adalah pada pasien yang sama, tidak boleh pasien yang baru. Yang kedua, dialiser reuse menggunakan dialiser dengan pasien yang sama untuk maksimal 7 kali tindakan. Terus kedua istilahnya adalah dialiser ini bukan hanya dipakai ulang namun diproses ulang. Jadinya harus kita pastikan bukan cuma dicuci ya, tapi harus diproses ulang, yaitu proses pembersihan, pengukuran dan disinfektan. Nah, jenis dialiser tidak semua teman-teman dialiser bisa di reuse. Contohnya dialiser yang berbahan selulosa itu tidak bisa kita reuse. Terus beberapa pabrik sudah mencantumkan ada yang single use atau multiple use. Nah, ini yang bisa kita reuse. Bila dapat di reuse harus mencantumkan teknik reuse yang sesuai. Nah, ini alatnya teman-teman. Beberapa alasan ya. Alasan pasien kita dialiser reuse. Yang pertama secara medis menurunkan reaksi hipersensitif. Ternyata reuse itu juga bermanfaat, berguna untuk pasien karena pasien-pasien yang first use syndrome lebih bisa kurang untuk pasien-pasien kejadiannya berkurang apabila kita reuse. Terus alasan non medis biasanya adalah mahalnya biaya dialiser. Saat ini di Indonesia harga dialiser kurang lebih 180 sampai 250 satu dialiser. Apabila itu setiap tindakan 250 dikalikan 8 kurang lebih bisa efisien 2 jutaan untuk penggunaan dialiser tersebut. Oke, terus yang kedua adanya biaya pengolahan sampah yang lebih tinggi untuk alat-alat yang habis pakai untuk infeksius ya. Ya, ini teman-teman beberapa potensi atau potensi-potensi yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang kita lakukan penggunaan dialiser reuse. Yang pertama adalah pemaparan bahan kimia terhadap pasien dan petugas, itu potensi yang bisa terjadi. Potensi terjadinya kontaminasi bakteri, ya, itu juga bisa terjadi. Potensi terjadi penurunan clearance atau bersihan dialisisnya. Yang kedua adalah potensial terjadi infeksi secara silang, ya, di mana dialiser itu bisa mengakibatkan infeksi silang. Contohnya pada hepatitis C, hepatitis B. Maka itu kita harus melakukan dengan teman-teman ini beberapa isu terhadap proses dialisis ulang. Ya, banyak saran dokter untuk menggunakan penggunaan dialiser ulang ini, yaitu adanya secara medis, dampak secara medis dan ekonomi yang tadi saya sampaikan. Terus tidak disarankan untuk HBsAg dan status paparan pasien yang dengan virus HIV, hepatitis B, hepatitis C pada pasien yang tidak dapat kita ketahui bisa terjadi kontak. Maka itu kita harus menekankan bagaimana proses dialiser reuse itu kita gunakan, ya. Nah, ini beberapa regulasi yang bisa kita gunakan, ya, dari Associate American, ya, American National Standard atau PERNAVI, ya, juga mengacu pada AMI tersebut. Jadinya standar AMI itu adalah semua tenaga kesehatan, baik perawat ya, ataupun tenaga teknis yang akan melakukan reuse harus sudah dilakukan training.
dengan bukti harus tersertifikat. Terus yang kedua, adanya kualitas air yang baik, ya, kualitas air harus baik. Terus dialiser, ya, reprocessing dialisernya kita menggunakan automatically, ya. Terus harus kita inspeksi pelabelan dengan baik, juga harus penyimpanan dengan baik. Beberapa proses secara random kita lakukan testing nih untuk reprocessing ini. Bagaimana proses sterilisasinya, bagaimana residu sterilisasinya setelah dilakukan reuse dan quality assessment tool-nya, ya. Itu ada semua di standar ini. Oke. Nah, ini prosesnya teman-teman. Kalau teman-teman dalam cara training, ya, yang akan kita gunakan harus petugas juga harus terlatih, ya, di mana petugas setiap akan melakukan proses reuse itu harus menggunakan APD yang benar. Terus unit dialisis terus menegakkan teknisi tapi harus sudah tersertifikasi. Nah, syarat kemampuan petugas di sini harus tersertifikat dan harus boleh mereka yang punya latar belakang tapi sudah kita latih, ya. Terus beberapa kemampuan yang harus, kompetensi yang harus teman-teman petugas yang akan melakukan, paham terhadap standar operasionalnya, paham terhadap proses dokumentasiannya, terus pemeliharaan alat reprocessing tersebut, pencegahan infeksi sampai mampu melaksanakan apabila prosedur itu dalam keadaan darurat. Oke. Ini salah satu contoh, ya teman-teman, untuk training sertifikat untuk mesin reuse, ya, bisa seperti ini atau surat keterangan seperti ini, ya. Monggo silahkan nanti ini yang sudah tertraining. Terus di mana perlakuan reuse tersebut? Reuse bisa dilakukan yang pertama di ruang CSSD, ya, atau di ruang hemodialisis. Tapi harus memenuhi standar nih, harus memenuhi syarat sebagai petugas. Jika dilakukan CSSD, pastikan prosedur juga dengan benar. Jika dilakukan HD, harus ada standar yang memenuhi semua aspek kepentingan dan keamanan baik pasien ataupun petugas. Ya. Terus ini yang kedua adalah water quality, kualitas airnya, di mana air produknya ini harus lolos dari standar AMI tersebut, ya, baik kontaminasi, ya. Ini harus kita periksa tiap 6 bulan sekali, ya. Nah, ini pelabelan teman-teman, ya. Proses pelabelan, bagaimana sih proses dari serius kita lakukan? Yang pertama, kita pastikan labelnya benar, terus volume awal tercatat, dan bagaimana preposisinya. Yang pertama adalah kita reprocessing, ya, kita lihat, ya. Setelah tindakan hemodialisis, kita lakukan reprocessing, pembersihan, terusnya tadi reprocessing ada 3, yaitu pembersihan, terus pengukuran dan disinfektan. Selanjutnya kita inspeksi, kita label, selanjutnya kita simpan, ya, simpan ke lemari penyimpanannya, ya. Terus sebelum kita gunakan juga harus kita inspeksi lagi, ya, apakah ada perubahan ini setelah dan sebelum reprocessing tersebut. Selanjutnya kita lakukan rinsing, kita bersihkan, ya, bersihkan dan kita lakukan residual test sebelum kita lakukan tindakan hemodialisis, ya. Selanjutnya dilakukan tindakan hemodialisis dan begitu siklus terjadi, ya. Ini pemakaian dialiser reuse, ya, harus labelnya harus ada nama lengkap, ya teman-teman, nomor rekam medis, ya, terus label kapan ini kita gunakan, ini tanggal lahir, ya, terus ditambah label kapan ini dialiser kita pakai awalnya, ya. Label jangan sampai menutupi label spesifikasi dari dialiser tersebut. Terus selanjutnya setelah kita label, kita transportasi dan handling, ya. Kita bagaimana proses dari mesin HD ke ruang reuse, bagaimana proses transportasi. Jangan sampai ada berceceran air, ya, yang menetes dari dialiser tersebut.
Oke. Terus yang kedua adalah kita bersihkan, rinsing ya, bersihkan dulu, terus diukur ya performanya dari dialiser tersebut, terus pemberian dari disinfektan. Oke, ini bagaimana transportasi? Biasanya ada yang menggunakan markan seperti ini, teman-teman. Ya, ada yang kita gunakan plastik seperti ini. Pada prinsipnya adalah gunakan teknik bersih dan semua port harus sudah tertutup saat proses transportasi tersebut. Dialiser yang tidak dapat diolah kembali dalam waktu 2 jam harus didinginkan, tapi tidak diperbolehkan untuk masukkan ke freezer. Ya. Jadi kita diamkan sendiri dengan suhu ruangan. Ini teman-teman siklusnya ya, dari mesin HD transportasi bawa ke ruang reuse ya, di ruang reuse kita pilahkan ya antara bahan habis pakai yang lain dengan dialiser ya. Setelah dialiser ya kita pisahkan ya, pisahkan di sini. Selanjutnya kita proses reuse ya, seperti ini. Nah, pertama proses cleaning di sini, pre-cleaning ya. Pre-cleaning ini kita lakukan dengan membilas ya dialiser tersebut dengan air RO ya, seperti ini. Nah, tekniknya adalah kita lakukan reverse osmosis seperti ini ya. Kita kasih dorongan, tekanan ya, supaya darah-darah yang menempel pada dialiser bisa terbuang. Nah, selanjutnya kita lakukan cleaning, pembersihan. Pembersihan ini bisa menggunakan hidrogen peroxide ya, atau parasit asid yang tapi konsentrasinya disesuaikan dengan yang seperti ini teman-teman. Jadinya kita dorong ya supaya darah-darah yang ada di dialiser itu bisa keluar nih, bisa bersih. Selanjutnya kita kasih hidroksida. Ya nanti akan apa? Dialisirnya akan terbuang tersebut. Nah, ini proses cleaning. Selanjutnya proses yang selanjutnya adalah kita ukur performanya. Kalau di sini teman-teman bisa melihat test volume menggunakan manual, tapi kalau saat ini bisa menggunakan mesin. Ya. Test volume dialiser adalah lebih dari 80% tes volume awal. Ya. Apabila kurang dari 80, saya kira itu sudah tidak layak untuk kita gunakan reuse. Terus yang kedua adalah kita lakukan tes kebocoran membran dialiser. Setelah kita beri tekanan, ya kita lihat nih ada nggak kebocoran di dialiser, ada nggak retaan pada badan dialiser tersebut, dan adakah sisa bekuan darah yang masih tersisa, itu kita lihat performanya. Ya. Nah selanjutnya setelah diukur performanya bagus, dilihat masih bersih, ya maka itu kita lanjutkan lakukan desinfektan atau sterilisasi. Desinfektan bisa dilakukan di inferior juga eksterior. Di inferior kita disinfektan menggunakan mesin seperti ini. Ya, kita menggunakan mesin ini untuk melakukan disinfektan. Kalau eksterior di luar ya, di luar dialiser kita di lab menggunakan cairan desinfektan, bisa pakai parasit asid 1%. Selanjutnya setelah dibersihkan kita tutup ya, tutup port ini dengan tutup port ini ya, tutup port yang di sini kita rendam kurang minimal 30 menit dan hanya boleh jenis disinfektan yang satu. Selanjutnya bila selesai nanti akan terukur. Nah, selanjutnya keampuhan disinfektan ini harus dipastikan ya, penyiapan disinfektannya, cairan desinfektan yang akan kita gunakan. Cairan desinfektan kadaluarsa itu bisa mempengaruhi dari performa dialiser tersebut ya. Kontak waktu disinfektan yang lama yang kurang cukup ya, terlalu cepat dengan pengen cepat pulang nih. Nah, makanya itu disinfektannya cuma semprot sedikit udah bersih gitu. Itu bisa dialiser tidak terisi penuh. Ini teman-teman disinfektan yang bisa digunakan untuk sterilisasi dialiser, bisa menggunakan parasit asid. Kalau formalin saat ini sudah kita tidak arahkan, kita tidak anjurkan karena
berisiko untuk pasien dan untuk tenaga kesehatan ya. Glutarandehid itu juga sering kita gunakan ya. Yang sering kita gunakan adalah parasit aksid ya. Di sini ya. Nah, komposisi parasit aksid ya ini bisa di sini ya mengganti fungsi dari formalin dan hidrogen peroksida atau pemutih ya. Nah, rekomendasi dari AMI itu yaitu DPU harus dibilas dengan sterilan minimal 3 kali agar sterilan masuk ke kompartemen darah dan kompartemen dialisat yang tepat konsentrasi minimal 80% dari konsentrasi. Nah ini prosedur reprocessing ya sekarang sudah dianjurkan untuk menggunakan mesin seperti ini teman-teman ya. Pada prinsipnya kita harus memiliki tahapan yang sama yaitu penggunaan mesin itu lebih efisiensi, konsisten dan lebih kualitas kontrolnya lebih mudah. Ya, ini sudah kalau secara manual saya kira sudah tidak kita diskusikan lagi. Ya, ini beberapa jurnal yang membahas terkait dialisis manual ya, sudah tidak kita lanjutkan. Pelabelan ya minimal ada 3 ya dan tanggal terakhir dialisis proses. Ini teman-teman kalau di kami di rumah sakit kami tandai ini pelabelannya, penandaan dialisernya merah, kuning, hijau, putih, hitam atau warna lain silakan sesuai dengan kesepakatan atau kebijakan di rumah sakit teman-teman. Rayunya kalau kami sampai 7 ya 7 warna gitu ya. Kita warnai seperti itu. Ini penyimpanan teman-teman, penyimpanan dialiser yang baik harusnya tidak diletakkan di bawah, tapi harus seperti jemuran seperti ini ya. Tidak harus letak di bawah. Jadi ada penyangganya untuk menjemur. Pastikan tutupnya ya tertutup rapat dan tidak bisa lepas. Tempat penyimpanan harus area terbatas untuk menjaga keutuhan dialiser. Ini teman-teman, kalau tempat penyimpanan yang lain ya lebih baik dipisahkan per dialiser atau dikemas setiap dialiser sebelum kita gunakan. Bisa dipisahkan seperti ini atau dikemas nih seperti ini. Kita kemas ulang ya, terus lebih baik. Nah, ini present test-nya ya teman-teman. Present test performanya kita biasanya melakukan secara random ya. Ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan disinfektan di dalam dialiser. Ya. Petugas melakukan secara acak menggunakan perasai. Perasai itu kayak HCV strip gitu ya. Hasil tes kehamilan ya di situ nanti akan ada warna perubahan warna, ada warna yang mana dia akan berubah. Kalau ada disinfektannya biasanya warnanya lebih gelap. Tapi kalau warnanya bening cerah itu nah, inspeksi ya, selain kita tes tadi, kita inspeksi secara visual ya. Ada nggak kebocoran ya, ada nggak masih terlihat darah, itu harus kita lihat. Terus adakah serat-serat gumpalan hitam ya, itu berarti ada darahnya ya. Terus port dialisir apakah terlepas atau tertutup? Kalau terlepas ya harus kita cek ulang apakah masih ada disinfektan. Bila tidak ya kita harus lakukan disinfektan reuse ulang. Nah ini teman-teman reprocessing dialiser dipastikan ya tutup ini tertutup semua ya dari terus di dalam membran ya itu ada cairan desinfektan.
Ini cara posisi meletakkannya. Nah, ini tes performanya teman-teman, ada perubahan warna ya. Semakin gelap, kalau gitu semakin masih ada disinfektannya. Ini tes residu. Beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan, yaitu penggunaan dialiser ulang ini harus label identitasnya yang jelas, dicek oleh 2 orang minimal ya. Terus tidak ada kerusakan secara struktur, rentan waktu minimal bisa digunakan yaitu 1 bulan sampai lebih dari 11 jam ya. Terbebas dari disinfektan ya, kita bisa menggunakan tes strip tadi ya, Parese atau tes residual. Nah ini teman-teman pendokumentasian bisa secara monitoring, secara apa ini ya, otomatis seperti ini ya, menggunakan daily log ya, atau secara manual silakan. Bila secara elektronik ataupun manual silakan teman-teman mau menggunakannya. Selanjutnya ini ya beberapa data yang diperlukan ya. Nah, dialiser yang akan dibuang teman-teman setelah teman-teman melakukan dialiser tidak layak tadi ya, yang tidak layak, yang sudah tidak layak pakai, harus kita rusak dulu itu labelnya supaya apa, tidak digunakan oleh tidak digunakan oleh petugas yang lain seperti itu, dan harus dipisahkan untuk selanjutnya dibuang di pengelolaan limbah rumah sakit. Jangan sampai labelnya masih menempel ya, itu karena ya. Terus yang kedua ini teman-teman saat melakukan reuse teman-teman harus punya APD minimal, bawa apron ya, terus masker, handscoon ya. Kacamata harus dipakai apabila potensi terjadi percikan cairan dialiser tersebut. Ya. Nah ini teman-teman beberapa pustaka yang bisa kita pahami. Mungkin itu dari saya untuk dialiser proses ulang ya, di mana teman-teman hanya melakukan tadi kalau dengan mesin ya lebih efisien, efektif. Kita pre-cleaning, terus dipasang ke mesin reprocessing reuse, baru kita proses ya, proses pengukuran, proses disinfektan dilakukan di mesin. Mungkin itu teman-teman dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, siap, silakan Mbak. Bu Budi, silakan Bu, silakan. Jadi Pak, kebetulan kan ini cerita di Posyandu, tapi mungkin salah menyimpang dari materi saat ini ya Pak ya. Eh, jadi di Posyandu itu kebetulan kami di desa ada satu anak masih masih balita. Jadi sekitar umur 3 tahun di saat itu. Jadi pasien ini udah dibawa, pasien ini kan mengeluh kepada kami. Jadi susah pipis, terus udah gitu BAK-nya itu nggak banyak. Terus udah gitu kaki bengkak, seluruh tubuhnya bengkak sampai wajahnya tuh bengkak, Pak. Pokoknya seluruh tubuh itu bengkak. Jadi kami sarankan untuk ke rumah sakit. Jadi sampai di rumah sakit memang didiagnosa gagal ginjal. Yang saya pertanyakan, Pak, kenapa anak itu tidak dilakukan cuci darah atau tindakan yang mengarah ke hemodialisa seperti itu, Pak? Ataukah masih dalam posisi anak itu balita atau bagaimana? Cuman pas kembali mereka mengikuti posyandu, saya tanya ke keluarganya, cuman dijawabnya kayak gini, itu harus dirujuk ke Medan, Bu, terus udah gitu cuman dikasih obat ini. Jadi kami nggak langsung bertanya misalkan kenapa nggak dicuci darah, kami juga saya pribadi karena saya juga seorang ibu, makanya saya nggak berani nanya juga Pak. Jadi bagaimana itu ya Pak?
Siap, Ibu. Kasus seperti itu sangat banyak, Ibu, terkait kasus-kasus anak-anak ya. Sekarang itu anak penyakit ginjal itu juga meningkat. Jadinya maka itu kita harus lebih edukatif ke anak-anak ya. Yang pertama, dari kasus yang Ibu ceritakan tadi, mungkin yang pertama harusnya apabila sudah terdeteksi bahwa itu pasien itu mengalami gagal ginjal ya, maka itu harus segera dibawa ke rumah sakit yang sudah memiliki hemodialisis untuk anak. Mungkin di daerah Ibu yang ada HD untuk anak adanya di Medan ya Ibu ya. Kalau di rumah sakit kami itu rumah sakit umum yang kabupaten itu masih HD untuk dewasa. Nah, maka itu kita sebagai tenaga kesehatan harus mengedukasi ini Bu. Karena kasus-kasus ini banyak ditemukan tapi tidak dilakukan treatment yang baik. Ya. Kalau tadi kasus Ibu pasiennya udah bengkak, ya mau nggak mau ya harus dibawa ke rumah sakit yang tipe besar Bu. Untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila dia benar mengalami penyakit ginjal kronis, ya harus segera dilakukan dialisis. Di kami ada Bu, pasien tersebut usia 5 tahun, 8 tahun ya, kita lakukan tindakan hemodialisis masih bisa Ibu. Nah, tapi untuk menggunakan dialisernya kami malah menggunakan single use untuk kasus tersebut. Karena untuk anak-anak ya kita harus pemilihan dialisernya yang tepat, bloodline yang tepat. Terus karena anak itu kan kadang rewel saat dialisis ya. Padahal dia harus waktu butuh 3 sampai 4 jam untuk anak-anak. Nah, itu juga harus kita treatment khusus, Bu. Maka itu kami menganjurkan rumah sakit besar itu harus ada HD khusus anak. Karena kasusnya juga sangat tinggi saat ini untuk anak-anak tersebut. Mungkin itu Bu, jadinya kita harus kolaborasi antara teman-teman yang ada di puskesmas untuk mendeteksi dini kasus-kasus ini. Dan bisa kita kerjasama Ibu. Syukur kalau di Medan itu ada nefrologinya juga, teman-teman perawat juga yang di dialisis juga udah paham terkait dialisis anak tersebut. Mungkin Baik itu, Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti Ibu kami di Medan mana Ibu? Ya Pak. Ibu di Medan. Saya di Nias Pak. Wah Nias, nanti Nias kan ada di RSU-nya ada HD untuk dewasa itu Bu. Ada Pak, makanya waktu itu udah dibawa ke rumah sakit di Nias juga, cuman masalahnya itu Pak harus dirujuk ke Medan dan kebetulan orang tuanya ini, mohon maaf Pak, kurang ekonomi. ya. Nah itu yang risiko. Harusnya teman-teman di Nias udah memulai nih memahami kalau ada 1-2 kasus kayak gitu kan kita harus belajar juga untuk adik anak ya Bu. Mungkin kompetensi dari teman-teman dokter anak, perawat juga itu harus kita tingkatkan di daerah-daerah tersebut Bu. Mungkin itu ya Bu Budi. Baik, Pak, Itu terima saya kasih, telepon dari IBD-nya di daerah Medan Bu. Nias nanti supaya berdiskusi dengan Ibu di puskesmas tersebut. Ya Ibu. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Sayang Ibu. Ini ada yang bertanya lagi, silakan. Ya. Bila tidak ada pertanyaan, kami lanjutkan untuk materi selanjutnya di sini. Kita akan sedikit membahas ya terkait water treatment. Ya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan yaitu bagaimana sih kita mengelola air untuk pasien-pasien di tindakan hemodialisis ya. Di mana teman-teman
ya selain kita melakukan tindakan hemodialisis, ternyata ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah water treatment. Kenapa air ini sangat penting? Karena proses tindakan hemodialisis berkualitas akibat adanya air yang baik. Ya, kalau pengelolaan air tidak baik, potensial optimalisasi pelayanan hemodialisis tidak bisa tercapai. Ini makanya perlu teman-teman memahami bahwa pengelolaan air itu penting ya untuk pasien-pasien HD kan gitu. Oke. Teman-teman ini bagaimana sih proses skema hemodialisis berjalan ya? Di mana proses hemodialisis ya itu kita lakukan, kemarin sudah kita jelaskan ya. Terus yang kedua air ya. Ternyata proses HD itu kita membutuhkan ya. Mohon maaf tadi suara saya kehilangan. Ya, Bapak Ibu mohon maaf tadi suara saya suara Zoom ya, sinyal saya hilang. Ya, oke, mohon izin screen ulang. Ya. Ya, teman-teman, kita tahu kemarin saya sudah sering bahas. Yang pertama adalah saat lakukan tindakan hemodialisis, ya kita membutuhkan air kurang lebih 120 sampai 200 liter per tindakan. Jadi per pasien kita membutuhkan tindakan tersebut, maka itu kita akan membahas nih air itu seperti orang sehat ya, di mana jumlah air ya kita gunakan 2 liter per hari kita gunakan. Nah, di sini pasien yang dengan hemodialisis, ya pasien hemodialisis terpapar banyak. Ini teman-teman, ini cara penghitungannya teman-teman. Dengan kecepatan dialisa, ya teman-teman, 500 cc per menit. Apabila kita hitung, itu per 1 menitnya membutuhkan per 1 jamnya ya 60 menit membutuhkan 30 liter ya. Kurang lebih 1 kali tindakan yaitu 150 liter. Ya, maka itu air sangat dekat dengan darah ya, hanya dipisahkan oleh membran lipid sehingga supaya proses difusi itu bisa maksimal, kita membutuhkan air benar yang benar-benar bersih. Ya. Kita harapkan air itu tidak mengalami dekontaminasi dan dapat dibuang. Nah, teman-teman ini proses pencampurannya ya, air yang kita gunakan dengan bikarbonat dan asid konsentrat ya menjadi cairan dialisis. Nah, beberapa beberapa fasilitas ya yang bisa kita lakukan ya untuk
dialisis ya. Ada beberapa yang pernah terjadi bencana di beberapa tempat ya. Nah, ini bagaimana semi permeable membran kemarin sudah kita jelaskan, berproses di mana proses ultrafiltrasi, difusi itu terjadi di membran semi permeable bercampur dengan air dialisatnya ya. Ini proses difusi kemarin ya. Nah, beberapa kontaminasi air yang bisa terjadi adanya inorganik ataupun yang organik. Yang anorganik itu adanya penambahan ya zat besi di sini ya, bahan metal ya, air mineral gitu ya itu, dan beberapa bahan-bahan kimia. Untuk yang organik mungkin organik chemical adanya klorin, kloramin ya, adanya bakteri, virus, virogen di dalam air tersebut. Kita harus memaksimalkan lakukan water treatment itu supaya kuman bisa lebih sedikit bahkan hilang, molekul tidak mengganggu, molekul yang ada di air tidak mengganggu tubuh seperti cairan NaCl seperti itu ya. Terus ion minimal dan antiseptik kloramin minimal. Sumber air yang bisa kita gunakan yang pertama adalah di surface water ya, biasanya di danau ya, sungai dan sebagainya bisa kita lakukan, atau air tanah ya bisa kita lakukan, kita gunakan ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk menciptakan sebuah air yang bersih? Kita akan melakukan filling atau filtrasi, melakukan penyaringan, softening ya, di mana kita pelunakan ya, deionisasi, dan yang terakhir adalah reverse osmosis. Ini adalah jenis-jenis proses water treatment yang kita lakukan. Yang sering kita lakukan adalah salah satunya adalah penggunaan reverse osmosis. Ya. Ini sistem RO-nya yang kita lakukan reverse osmosis. Di mana reverse osmosis itu dari air tanah ataupun air sungai kita masukkan ke reservoir tank ya. Terus di sini akan melewati ini filter-filternya ya, baik multimedia menggunakan filter atau softener dan karbon filter. Selanjutnya setelah melewati ini, air akan melewati mesin reverse osmosis unit. Nah, setelah melalui reverse osmosis unit ini, air akan kita supply ke mesin hemodialisis ya. Dan setelah yang disuplai akan kembali lagi ke reverse tank tersebut. Itu akan berputar terus seperti ini ya, selama proses hemodialisis kita. Nah, ini beberapa natrium ya di water softener itu. Biasanya kita akan menarik natriumnya ya. Perubahan dari ion exchange resinnya ya, itu menarik natrium. Terus ini softener proses ya, dari air baku menjadi soft baku ya. Seperti ini. Ini akan kita rubah. Yes. Nah, ini pemisahan-pemisahan ya yang kita lakukan ya. Ya, beberapa proses yang kita lakukan di resin, di filter-filter tadi ya, di karbon ya, karbon ada yang diabsorpsi ya, ini apapun ya. Nah, menggunakan reverse osmosis di sini kita menggunakan tekanan tinggi. Jadinya selain tadi melewati filter-filter ya yang kita gunakan, juga menggunakan tekanan tinggi. Jadinya ada pompa yang menekan untuk air ya supaya bersirkulasi ya. Kurang lebih penyikiran itu 90-90% itu kontaminasi ion akan berkurang. Nah, disinilah reverse osmosis sebagai benteng untuk efektif bakteri, virus, dan endotoxin. Kurang lebih proses filtrasi water treatment tadi yang terpakai hanya 30-50%. Yang 50% biasanya kita proses ulang secara bergantian. Ini teman-teman water treatment ya, membran-membran yang ada di water treatment hampir sama dengan
filter dialiser, tapi di sini kan lebih padat ya, di sini. Seperti membran-membran yang di mesin RO ya, yang teman-teman kalau tahu air isi ulang hampir sama seperti itu. Nah ini membrannya, beberapa elemen membrannya. Ya ini tekanan air ya, tekanan air yang kita gunakan. Apalagi untuk air yang sudah ya, air yang sudah melalui mesin water RO, reverse osmosis itu ya akan melewati membran. Nah membran yang sudah terlewatkan itu akan ada air yang bersih di sini. Nah disinilah air yang akan kita gunakan. Air yang tidak digunakan ya langsung kita buang atau kita olah ulang. Nah ini airnya ya, air dialisatnya ya, nanti seperti ini teman-teman kalau di ruang HD ya, ada pompanya, ada filternya di sini ya. Terus ini ada membrannya tadi yang membran air yang mau kita pakai dan kita buang di sini ya. Ini proses distribusinya teman-teman. Distribusi yang kita kenalkan adalah distribusi loop system. Loop system itu adalah distribusi tertutup. Jadi air itu akan berputar ya melalui sirkuit ya, sirkuit pipa-pipaan yang kita gunakan dan akan kembali lagi ke mesin reverse osmosis. Ya. Jadinya di sini loop system itu kita gunakan supaya tidak ada timbunan atau biofilm yang terjadi. Yang kedua adalah lebih efektif untuk mesin ya. Terus yang kedua dan tidak banyak air yang akan hilang dari proses loop ini ya. Ini teman-teman kalau tadi kan dari distribusi ya, air akan masuk ke dari air mesin RO, air akan masuk ke beberapa mesin HD ya, selanjutnya diproses dialisis. Nah, air yang tidak terpakai akan mengikuti siklus loop tadi. Siklus loop akan kembali lagi ke mesin RO seperti itu. Oke. Ini di penyimpanan atau storage tanknya di mana ada indikator ya. Jadinya yang kita gunakan air yang paling bawah, bukan yang paling atas ya. Itu kita gunakan. Ini kalau pemipaan yang 3 loop LO, jadinya di sini akan potensi adanya penumpukan biofilm teman-teman tersebut. Nah, beberapa regulasi yang harus teman-teman ya kita lakukan untuk melakukan tes air ini, yaitu sangat penting untuk lakukan monitoring water secara kontinu ya seperti itu. Beberapa yang kita lakukan testing, contoh pemeriksaan chemical water testing, itu kita menggunakan sesuai standar kimia ya, tes air kimia, tes kimia air itu kita gunakan per 6 bulan. Terus mikroba water testing atau endotoxin testing itu kita lakukan 1 sampai 3 bulan ya, 1 sampai 3 bulan sekali ya. Jadinya setiap bulan kita lakukan testing mikroba tersebut. Ya ini yang perlu teman-teman perhatikan ya, selamat monitoring kualitas air ya. Pastikan produk kualitas itu sesuai dengan standar AMI ya. Terus kurangi risiko-risiko pada pasien, komplikasi dan angka mortalitas. Ini bisa menurunkan angka risiko komplikasi pada pasien dan kematian ya. Beberapa indikator harus ada RO performanya ya. Beberapa tanda apabila adanya kontaminasi di air ya yang sering ditemui pada pasien-pasien kita, mungkin adanya anemia, bone disease, ya, hemolisis, hipotensi. Tapi anemia ini contoh nih, oh seluruh pasien saya kok mengalami anemia cepat ya, itu harus kita tes itu airnya, apakah masih ada kontaminasi ini zat besinya di air dan kloramin dan sebagainya. Kondisi mungkin bisa kita lakukan, ada nggak fosfatnya seperti kandungan fosfat pada air dan sebagainya. Ini bisa
kita lakukan. Yang terakhir di sini pasien kita kok banyak yang meninggal nih ya, kita bisa mendeteksi apakah water treatment system saya ada yang salah. Kita cek nih, ada nggak endotoksin, bakteri, kloramin di air kita. Bila ada ini, kemungkinan potensi kematian akibat water treatment yang tidak berkualitas. Oke. Nah ini beberapa guideline ya. Guideline ada dari Caring. CARE itu Caring Australian Renal Impairment ya, di mana ini sebagai standar minimum untuk pengolahan air ya, sesuai standar based on AMI ya. Ini di sini teman-teman buat standarnya AMI ya, baik itu kalsium, fosfatium sampai standar Eropa. Ini teman-teman tinggal lihat di sini. Jadi terus absolut ini biasanya kita cek di RO unit ya, kita lakukan ya seperti ini. Nah, beberapa regulator water ya yang tadi kita cek setiap 6 bulan sekali ya, sampai 1 bulan sekali kita lakukan pengecekan. Penggantian filter juga sangat mempengaruhi ya. Rekomendasi ini ya beberapa, ini endotoksin bisa dilakukan tiap 3 sampai sebulan sampai 3 bulan sekali, tiap minggu mikrobial test bisa silakan. Jadi ini beberapa hasil ya. Apabila ada chemical analysis, kita lihat ya di mana tempatnya kita akan mengambil sampelnya ya. Silakan. Nah, di sini air yang bersih pastinya akan sedikit kuman, molekul tidak mengganggu yang ada dalam molekul yang tidak mengganggu tubuh. Di septic kloramin juga minimal seperti itu ya. Ini beberapa tanda gejala tadi klinikal secara klinis, tanda pada pasien yang inadequat pada airnya ya bisa kita periksa. Ya. Nah ini beberapa jurnal yang menyatakan ternyata hemolitik anemia berbanding dengan adanya air ya, kualitas air ya, berefek ya. Terus pirogen, endotoksin ini sangat penting teman-teman sekarang dari pemerintah ya dianjurkan pemeriksaan endotoksin pirogenik ini harus dilakukan karena banyak keluhan-keluhan yang terjadi pada pasien-pasien yang terkontaminasi endotoksin tersebut ya. Ini beberapa gejala apabila di dialisatnya tadi pH-nya masih tinggi ya, asidosis, pasiennya malah setelah didialisis malah mengalami asidosis, gatal, nausea ya, itu harus hati-hati. Dicek juga. Nah, terus tulang ya, aluminium bone disease bisa terjadi pada pasien-pasien yang tetap treatmentnya tidak. Nah, ini kita punya checklist teman-teman untuk melihat kualitas air ya secara rutin, monitoring apa aja yang kita lihat ya. Ini air yang standarnya. Ya. Terus bakterio juga teman-teman harus perhatikan untuk didialisis ya. Ini biofilm teman-teman yang kita lihat, bakteri dialisis pertama mungkin akan menempel 1, 2 seperti itu. Tapi setelah menempel dia akan memproduksi nih ekstraselulernya ya. Ya, akan membentuk seperti ini, seperti agar-agar seperti itu. Biofilm ini kalau semakin penuh dia akan menjadi kuman atau menjadi menyumbat di distributor airnya ya, di saluran pemipaannya. Ini bahaya teman-teman. Ini harus diperhatikan. Ini beberapa masalah dari biofilm ya. Ini beberapa yang kita harus perhatikan pada kasus pasien. Ya ini bakteri testing bagaimana kita lakukan secara jadinya teman-teman kesimpulannya ternyata air itu mempengaruhi kualitas dialisis kita, proses hemodialisis kita.
tidak bisa kita abaikan. Ternyata air itu mempengaruhi mungkin adanya kuman, bakteri, ya, biofilm tadi beberapa kendala-kendala. Begitu juga kualitas hidup pasien. Beberapa tadi tanda gejala yang dipengaruhi oleh adanya kualitas air yang kurang baik juga mempengaruhi kualitas kondisi pasien tersebut. Maka itu teman-teman, selain kita memperhatikan kalau perawat dialisis ya, selain kita memperhatikan pasien, kita harus memperhatikan mesin HD, juga memperhatikan proses water treatment tersebut. Nah, itu mungkin clue dari saya, teman-teman harus melakukan perawatan secara komprehensif pada pasien-pasien hemodialisis. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Monggo kalau ada pertanyaan kami. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Ya. Teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri pertemuan sore hari ini. Boleh, mana? Sipen? Pak Puji, boleh ya kita akhiri ya Pak? Atau ada pertanyaan? Boleh Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian sore hari ini. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.